Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sistem syaraf pusat. Anggota kelompok kami, Citra Nadila Imtinan, Sabrina Salsabila, Salma Mirella, Sakif Isanul Haq Kurniawan. Sistem syaraf pusat. Apa yang dimaksud dengan sistem syaraf pusat? Sistem syaraf pusat atau SSP terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Ini adalah salah satu dari dua bagian sistem syaraf. Bagian lainnya adalah sistem syaraf tepi yang terdiri dari saraf yang menghubungkan otak dan sumsum tulang belakang dengan seluruh tubuh. Sistem syaraf pusat merupakan pusat pemrosesan tubuh. Otak mengontrol sebagian besar fungsi tubuh, termasuk kesadaran, gerakan, berpikir, berbicara, dan 5 indera, yaitu melihat, mendengar, merasakan, mengecap, dan mencium. Susunan syaraf pusat. Otak dibagi menjadi 4, yaitu otak besar atau cerebrum, otak tengah mesencephalon, otak kecil cerebellum, dan sumsum lanjutan atau medula oblongata. Otak besar atau cerebrum. Cerebrum merupakan bagian terbesar dari otak. Cerebrum terbagi menjadi 2 bagian, yaitu otak kanan dan otak kiri. Cerebrum memiliki permukaan luar yang disebut cerebral cortex dan merupakan area otak di mana sel saraf membuat koneksi yang disebut sinaps. Cerebrum memiliki permukaan luar yang disebut cerebral cortex dan merupakan area otak di mana sel saraf membuat koneksi yang dibuat sinaps. Sinaps merupakan sistem saraf yang mengendalikan aktivitas otak. Cerebrum mengandung sel-sel saraf berselubung atau mielin yang berperan dalam menyampaikan informasi antara otak dan saraf tulang belakang. 4 area lobus pada otak. Cerebrum terdiri dari cerebral cortex, 4 area lobus pada otak. Cerebrum terdiri dari cerebral cortex yang memiliki 4 area dan disebut lobus, yaitu lobus frontal, lobus parietal, lobus occipital, dan lobus temporal. 1. Lobus frontal berperan dalam fungsi intelektual seperti berpikir. 2. Lobus parietal berperan dalam mengendalikan sensasi seperti sentuhan, suhu, dan tekanan. Contoh mengendalikan sensasi sentuhan terhadap suhu. Suhu normal tubuh manusia adalah 30 derajat Celcius. Jika kita bersentuhan dengan benda apapun yang bersuhu lebih dari 30 derajat Celcius, maka tubuh kita memperoleh panas dan neuron menjadi aktif. Suhu tidak meningkat secara instan. Peningkatan suhu membutuhkan waktu dan tidak menutup kemungkinan jika bagian tubuh kita berada pada tubuh tersebut dalam waktu yang lama. Tubuh kita memperoleh panas dan neuron mentransfer informasi tersebut ke otak. Dan pada saat panas meningkat, suhu bagian tersebut juga meningkat. Namun jika suhu tubuh yang panas terlalu tinggi, maka terjadilah tindakan refleks yang dikendalikan oleh tali spiral dan bukan otak, dan kita segera mengambil tangan atau bagian tubuh kita. 3. Lobus temporal. Lobus temporal berfungsi untuk mengendalikan indera pendengaran, ingatan, emosi, seperti mendengarkan musik. 4. Lobus occipital. Lobus occipital berfungsi untuk mengendalikan fungsi penglihatan, seperti melihat pemandangan. Selanjutnya adalah cerebellum, yaitu otak kecil. Cerebellum terletak di bawah lobus occipital, berfungsi untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan gerakan-gerakan otot, keseimbangan, tonus otot, dan equilibrium. Contohnya, berjalan dan bersepeda. Selanjutnya adalah brainstem atau batang otak. Batang otak adalah
seikat jaringan saraf di dasar otak yang terletak di depan otak kecil. Fungsinya sebagai penghubung otak besar ke saraf tulang belakang, serta mengirim dan menerima pesan antara berbagai bagian tubuh dan otak. Struktur batang otak. Batang otak terdiri dari 3 struktur utama, yakni yang pertama adalah otak tengah atau midbrain, yaitu struktur yang sangat kompleks karena terdiri dari berbagai kelompok neuron, jalur saraf, dan lain-lainnya. Letaknya di bawah talamus dan berfungsi untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan gerakan, mengontrol respon, dan mempertahankan kesadaran. Yang kedua adalah pons. Pons yaitu bagian terbesar dari batang otak yang terletak di bawah otak tengah. Pons merupakan kumpulan dari saraf yang menghubungkan berbagai bagian otak dan terdapat ujung awal saraf kranial. Berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh dan tempat keluarnya saraf kranial. Yang ketiga adalah medula oblongata. Medula oblongata adalah bagian otak yang terbentuk dari sumsum tulang belakang bagian atas. Letaknya di bawah pons dan berfungsi untuk pusat pengatur aktivitas tubuh manusia. Sel saraf neuron. Sel saraf atau neuron merupakan satuan kerja utama dari sistem saraf yang berfungsi menghantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya satu stimulus atau rangsangan. Sel utama penyusun jaringan saraf adalah neuron, sedangkan sel pendukung jaringan saraf adalah neuroglia. Struktur sel saraf neuron. Yang pertama, dendrit. Sel-sel saraf di otak disebut neuron. Setiap neuron terdiri dari satu badan sel yang di dalamnya terdapat sitoplasma dan inti sel. Dari badan sel keluar 2 macam serabut saraf, yaitu dendrit dan akson atau neurit. Fungsi dendrit mengirimkan impuls ke badan sel saraf. Fungsi akson mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan yang lain. Yang kedua adalah badan sel. Badan sel adalah bagian sel saraf yang memiliki ukuran yang terbesar dan memiliki banyak komponen penting. Badan sel terdapat sitoplasma nukleus dan nukleolus. Fungsinya adalah penerima rangsangan dari dendrit kemudian diteruskan menuju ke akson. Yang ketiga adalah akson atau neurit. Akson atau neurit adalah sel yang panjang, tipis, dan membawa impuls elektrikal menjauh dari sel tubuh neuron atau soma. Akson ini juga dilindungi oleh selubung myelin. Fungsi akson adalah untuk mengirimkan informasi ke bermacam neuron, otot, dan kelenjar. Akson adalah jalur transmisi utama sistem saraf dan mereka membantu membuat saraf. 4. Sel glia. Sel glia adalah sel pendukung yang utama dalam sistem saraf pusat. Sel glia atau neuroglia secara literal dapat diterjemahkan sebagai nerve glue atau perekat saraf yang berfungsi melekatkan sistem saraf menjadi satu bagian yang utuh. Melansir dari Diktio, terdapat 2 jenis sel glia, yaitu yang pertama ada astrocyte atau astroglia. Jenis sel glia yang paling banyak terdapat dalam sistem saraf. Bentuknya seperti bintang yang memberikan dukungan secara fisik terhadap neuron untuk memperkuat rekatan glia pada neuron. Yang kedua ada oligodendroglia. Bagian dari sistem saraf dan fungsi utamanya adalah mendukung akson dan memproduksi serat-serat myelin yang melindungi akson yang satu dari akson yang lain. Sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang atau medula spinalis adalah sekumpulan serabut saraf yang menjadi jembatan penghubung antara otak dan anggota tubuh. Sumsum tulang belakang membentang dari batang otak sampai punggung bagian bawah dan memiliki bentuk seperti silinder. Fungsi sumsum tulang belakang. Secara umum, fungsi sumsum tulang belakang dibagi menjadi 3. Yang pertama, mengontrol gerakan dan fungsi tubuh. Otak akan mengirimkan sinyal ke bagian tubuh tertentu melalui sumsum tulang belakang. Selain gerakan yang sadar, sumsum tulang belakang juga berperan dalam mengantarkan sinyal untuk gerak tidak sadar, seperti bernafas, mengatur detak jantung. Kedua, mengirim sinyal dari indera tubuh ke otak. Fungsi sumsum tulang belakang juga mengantarkan sinyal dari indera ke tubuh otak. Hal ini membantu kamu merasakan beberapa sensasi seperti sakit dan sentuhan. 3. Mengatur gerakan refleks tubuh. Sumsum tulang belakang juga dapat mengontrol gerakan tidak sadar tanpa perintah dari otak. Salah satu refleks tendon lutut pada patula. Refleks ini terjadi ketika kamu menggerakkan kaki saat seseorang menyentuh tulang keringmu.